sahabat inspirasi, hafizakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan melanjutkan kajian kita. Tentunya masih seputar keluarga dan sangat luas ilmu seputar keluarga ini, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan tafaqahu qabla an tusawwadu. Pelajarilah ilmu keluarga, ilmu rumah tangga sebelum kita ini sibuk, sebelum kita diberikan amanah-amanah lain yang lebih berat dari yang sekarang. Inilah yang kemudian minimnya pemahaman tentang keluarga ini yang kadang membuat hidup dan kehidupan di keluarga kita tidak senyaman, tidak seindah apa yang diangan-angankan sebelum menikah. Begitu, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Daurul Mar'ah fil Usrah fi Daw'il Quran, bagaimana peran wanita ya di dalam keluarga sebagaimana digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Wanita punya peran yang besar. Ya, dan peran itu tentunya akan menopang, menguatkan keluarga. Ya, peran besar pertama adalah wanita sebagai istri. Karena itu Hawa diciptakan untuk mendampingi Adam karena memang sesuai dengan perannya. Ya, ketika Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat tulang rusuk Adam itu, kemudian Adam berkata, "Man anti limadza khuliqti?" Siapa engkau? Hawa kemudian mengatakan, "Ya, saya Hawa. Khuliqtu litaskun ilayya." Saya diciptakan agar engkau nyaman dan tenang bersama saya. Peran wanita sebagai istri di dalam Al-Quran ini sekali lagi perannya adalah peran yang utama. Ketika kita rata-ratakan peran wanita sebagai istri, sebagai ibu, sebagai makhluk sosial, itu ternyata yang paling tinggi adalah peran wanita sebagai istri. Dan Al-Quran menggambarkan peran wanita sebagai zaujah, sebagai istri ini di dalam Al-Quran digambarkan itu dengan lafadz zaujah, dengan lafadz zauj, pasangan. Sehingga digambarkannya dengan lafadz zauj karena ada tawafuk, karena ada kesepadanan. Ada kesepadanan antara wanita dan laki-laki, ada kesepadanan, baik kesepadanan ini berupa kesepadanan dalam agama, dan yang kedua adalah kesepadanan dalam nafsiyah, di dalam kejiwaan dan biologis, begitu ya, secara detailnya. Itu, dan kita lihat ini, sehingga nanti ketika tidak muncul kesepadannya, tidak sepadan antara suami dan istri, maka Al-Quran menggambarkannya wanita ini disebut dengan imra'atun, perempuan. Tidak disebut zaujah, istri. Dan kita lihat contoh kita lihat nanti di dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, ya, perumpamaan istri-istri yang tidak beriman itu adalah istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Ya, disebutkan di sini imra'atun Nuh. Kata ataupun kalimat di dalam Al-Quran ini imra'atun Nuh, perempuannya Nabi Nuh. Wa imra'atun Lut, perempuannya Nabi Lut. Disebutkan imra'ah, perempuan, padahal itu kan mananya istri. Kenapa? Karena memang istrinya Nabi Nuh tidak beriman, istrinya Nabi Lut tidak beriman, sehingga gambarannya adalah imra'atun, perempuannya. Kita tahu bagaimana istrinya Nabi Nuh namanya Wa'ilah itu tidak beriman. Ya, istri Nabi Lut juga Wahilah itu juga tidak beriman. Dua-duanya tidak beriman sehingga disebutkan imra'atun. Demikian juga, ya, daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wanita yang beriman itu contohnya seperti imra'atu Fir'aun, perempuannya Fir'aun. Maksudnya istrinya Fir'aun, tapi dikatakan sebagai imra'atu Fir'aun, perempuannya Fir'aun. Asiyah binti Muzahim, kita tahu ya, Asiyah binti Muzahim itu seorang wanita yang beriman, yang kemudian di akhir hayatnya ketahuan sama Fir'aun dia beriman ini,
yang kemudian disiksa, dibentangkan di padang pasir, kemudian dilemparkan batu yang paling besar, dan seorang wanita yang beriman ini hanya mengatakan, Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amali wa najini minal qaumiz zalimin. Ya Rabb, bangunkan untuk saya di sisimu satu rumah di surga, dan wa najini min fir'aun, selamatkan saya dari Fir'aun, selamatkan saya dari suami sendiri ya. Fir'aun itu suaminya. Berarti sungguh betapa kejam dan zalimnya perlakuan Fir'aun terhadap Asyah ini. Yang kemudian nanti, subhanallah, menjelang ajalnya Allah perlihatkan istana yang indah sebelum wafat Asyah ini. Maka kemudian Fir'aun semakin marah, dilemparkan batu besar kepadanya, dan sebelum batu besar itu menyentuh tubuhnya, Allah telah ambil ruhnya terlebih dahulu supaya tidak terasa kesakitan. Itu jadi kalau tidak sepadan baik iman ataupun baik kejiwaan atau kondisi biologisnya tidak, seumpamanya tidak subur, istrinya mandul, itu dikatakan imra'atun. Contohnya banyak di dalam Al-Qur'an. Ini seumpamanya istri ayah Ibrahim, istri Nabi Ibrahim, Sarah itu disebutkan di dalam Al-Quran, وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ. Dan perempuannya Ibrahim itu yang berdiri, yang ketika datang malaikat memberikan kabar gembira itu, فَضَحِكَتْ, dia tertawa, senang mendengarkan berita bahwasanya Sarah akan hamil ini. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ, kemudian kami berikan kabar gembira akan lahirnya Ishak. Wa mi wara'i Ishak Ya'qub, dan di bawah Ishak akan lahir putra dari Ishak itu Ya'qub. Jadi menggunakan kata-kata imra'atun, perempuan. Jadi perempuan, kata-kata perempuan maknanya adalah istri, ini digunakan ketika adanya ketidaksepadanan antara suami dan istri. Bisa jadi ketidaksepadanannya itu antara iman dan tidak beriman. Yang kedua adalah antara sehat secara biologis, normal, dan tidak normal, yaitu mandul. Ya. Itu, dan nanti juga kata-kata imra'atun, perempuan, itu digunakan untuk perempuan yang belum menikah. Al-Quran menggunakannya dengan kata-kata imra'atun, perempuan. Dan ini disebutkan nanti di dalam surat An-Naml ayat 23, kisah Ratu Bilqis itu. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsun 'azim. Ini burung hudhud yang memberikan laporan kepada Nabi Sulaiman itu. Hudhud dalam satu pertemuan terbuka, dicari-cari tidak ada. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, inni la adbahannahu aw la ya'tiyannahu bisultanin mubin. Kemana? Mani la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Kemana hudhud kok tidak ada? Apakah dia termasuk orang yang berpaling gitu ya? Orang yang hilang dan berpaling. Ya, la azbahannahu. Ya, aku akan sembelih dia. Lau adzibannahu aw la azbahannahu aw la ya'tiyannahu bisultanin mubin. Sungguh akan aku sembelih dia, aku siksa dia, atau dia membawa berita yang sangat penting. Maka kemudian subhanallah, setelah pertemuan itu kemudian Hudhud datang dan melaporkan, inni wajadtu imra'atan, wahai Sulaiman, saya mendapatkan seorang perempuan, imra'atan. Imra'ah ini perempuan. Saya menemukan perempuan, tamlikuhum, yang mana perempuan ini menjadi raja mereka, seorang ratu, wa utiyat min kulli syai'in, dia memiliki kerajaan yang besar, walaha arsun azim, dia memiliki singgasana yang besar juga. Yang kemudian wanita ini kemudian, perempuan ini beriman ya. Ratu Bilqis ini kemudian di akhir kisah beriman. Kedua juga, nanti di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qasas ayat 23, ini perempuan yang belum menikah, digunakan kata-kata imro'atun. Imro'atun ini seorang perempuan, tidak dikatakan istri ya, karena belum menikah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa wajada min dunihim imro'ataini tadzudan. Nabi Musa di dalam pelariannya karena dikejar-kejar oleh Bani Israel, ingin dibunuh itu. Kemudian sampailah Musa ke perkampungan Madian itu.
Kemudian ketika sedang berteduh, subhanallah, Nabi Musa melihat orang-orang yang sedang berebut mengambil air minum begitu ya. Dan di belakang di belakang mereka, di belakang laki-laki kuat itu ternyata ada 2 orang wanita yang sedang ngantri. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Ma khatbukuma?" Apa yang kalian lakukan? Kemudian wanita ini menyampaikan, "Kami ini sedang ngantri, ingin mengambil air, tapi kami tidak mampu karena kami makhluk-makhluk yang lemah ini. Sementara yang ngantri itu laki-laki yang kuat-kuat." Maka disebutkan, "Wa wajada min dunihim imra'atain." Nabi Musa ini mendapatkan 2 orang perempuan, tazudan, yang sedang ngantri sambil menghalau kambing mereka. Jadi 2 orang wanita yang akan mengambil air, yang juga di belakangnya ada kambing-kambing yang ingin diberikan minum dari mata air ini. Itu, dan kita lihat kalau perempuan itu dibahas tentang istri dan ada kesepadanan antara suami dan istri, dua-duanya beriman, itu menggunakan kata-kata zauj. Zauj suami, zaujah istri. Sehingga ini ya di dalam seumpamanya kisah Nabi Adam dan Hawa itu disebutkan dengan zauj. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai seluruh manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan dari jiwa yang satu Adam. Wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsiran. Dan Allah telah menciptakan dari diri Adam itu zaujaha, pasangannya, zaujaha istrinya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran. Jadi peran perempuan di sini sebagai istri. Dan istri ini adalah nanti di dalam kisahnya ketika Nabi Adam sudah nikmat sudah sempurna di surga, makan dan minum sudah ada, tempat yang layak sudah ada, kemudian merasa kesepian, maka Allah ciptakan seorang pendamping supaya dia tidak kesepian. Maka ketika Adam berada di surga kemudian bangun tidur, di sampingnya sudah ada seorang wanita. Tiada lain tidak bukan adalah Bunda Hawa. Kemudian ditanya, "Engkau siapa?" "Saya Hawa." "Limadza khuliqti?" "Kenapa engkau ada di sini? Kenapa engkau diciptakan?" Kemudian Hawa mengatakan, "Litaskuna ilayya." Saya diciptakan agar engkau sakinah bersama saya, agar engkau tenang dan nyaman bersama saya. Jadi peran perempuan sebagai istri tentunya ini harus menjadi istri yang menyamankan, sebagaimana Bunda Hawa itu sangat menyamankan terhadap Adam alaihissalam. Program ini didukung oleh Tawaf Jawa Barat. Kreasi berbagi tiada henti. Mari kita dukung pembangunan Gedung Kutaf Al-Fatih Bandung Cikadut.